Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal. Kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Usul Syarah Thalathatil Usul. Kita berharap kepada Allah semata, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal salih, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang al-wala wal bara'. Pembahasan kita masih pada al-wala wal bara', cinta dan benci, loyalitas dan kebencian. Kita sampai pada halaman 55. Penulis ia masih memberikan penjelasan tentang al-wala wal bara'. Beliau mengatakan wa'lam annal wala wal bara'a ma'al musyrikina yanqasimu ila qismain. Ketahuilah bahwa wala dan bara', cinta dan benci terhadap orang-orang musyrik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama at-tawalli wa ma'nahu mahabbatus syirki wa ahlihi. Yang pertama yaitu adalah at-tawalli. Maknanya yaitu mencintai kesyirikan dan pelakunya. Ini bentuk loyal kepada ahlu syirik, orang-orang musyrik. Yang pertama bentuknya adalah cinta kepada kesyirikan, senang terhadap kesyirikan, dan juga para pelaku kesyirikan. Au nusratul kuffari 'alal mu'minin. Atau bentuk yang lainnya, menolong orang-orang kufar untuk mengalahkan kaum mukminin. Yang pertama tadi suka dengan kesyirikan. Ya, bahkan bangga dengan kesyirikan. Senang kalau ada kesyirikan dilakukan. Senang dengan pelaku kesyirikan, bangga dengan pelaku kesyirikan. Bahkan merasa bahwa pelaku kesyirikan memiliki nilai lebih dibandingkan kaum muslimin. Padahal dia sendiri muslim, namun dia
lebih condong hatinya kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang suka melakukan kesyirikan. Bangga kalau dikatakan nenek moyangnya dulu adalah seorang penyembah batu, penyembah pohon. Bangga kalau dikatakan nenek moyangnya dulu adalah seorang Hindu. Ya, ini berbahaya. Ya, jangan sampai kita di dalam hati kita terdapat hal-hal yang demikian. Mencintai kesyirikan dan pelakunya, atau menolong orang kafir untuk mengalahkan kaum mukminin. Orang kafir yang memerangi kaum mukminin, maka kita memberikan isyarat kepada mereka, coba kalian serang lewat sini, kalian akan menang. Na'udzubillah, ini merupakan bentuk tawalli. Awil farahi bidzalik, atau senang dengan kemenangan yang diperoleh oleh orang-orang kafir terhadap kaum mukminin. Senang misalkan kalau Palestina kalah, wis caplok kabeh wae karo Yahudi. Ini berbahaya. Atau membantu orang Yahudi untuk membumi hanguskan Palestina, membumi hanguskan penduduk Palestina. Ini berbahaya. Merasa bahagia saja tidak boleh, apalagi sampai bangga. Au mudhaharatuhum wa ma'unatuhum 'alal muslimin, atau menampakkan kecondongan dan memberikan pertolongan kepada mereka untuk mengalahkan kaum muslimin, untuk menyudutkan kaum muslimin. Wa hadza kufrun akbar. Penulis menghukumi pelaku yang demikian keadaannya, dia adalah sudah melakukan kekufuran yang besar. Bisa jadi dia akan keluar dari agama Islam, na'udzubillahi min dzalik, karena perbuatannya adalah perbuatan kufur akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang yatawallahum, melakukan tawalli kepada mereka, melakukan loyalitas dengan model yang telah kita sebutkan tadi, di antaranya, siapa yang melakukan itu di antara kalian, maka sejatinya dia termasuk golongan mereka, golongan orang-orang kafir yang diloyali. Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau mengatakan di dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi ini hampir sama dengan tafsir Ibnu Katsir. Namun para ulama kita lebih menyarankan ketika kita belajar merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Baghawi sama, kurang lebih dia adalah ringkasan daripada tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari, Abu Ja'far rahimahumullah. Ya, Imam Tabari sebagaimana pernah kita sebutkan, beliau menafsirkan Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang sampai kepada beliau. Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain, namun beliau sebutkan riwayatnya. Siapa yang pernah menafsirkan dengan, yaitu perkataan demikian, atau dengan ayat ini, atau dengan hadis ini. Ini beliau sebutkan satu persatu beserta dengan sanadnya, beserta dengan silsilah rantai periwayatannya. Kemudian datanglah para ulama setelahnya, sampai datang Imam Al-Baghawi. Beliau mengambil kitab tafsir At-Tabari, kemudian beliau ambil sari-sarinya saja. Demikian pula Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, beliau juga demikian. Beliau ambil intisari daripada tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari itu ada 32 jilid, kurang lebih 1,5 meter panjang. Diringkaskan oleh Imam Ibnu Katsir menjadi kurang lebih antara 5 sampai 10 jilid. Kemudian diringkaskan lagi oleh
ya para ulama yang datang setelahnya, dan kita kebagian yang ringkas-ringkas. Ya, kita kebagian yang ringkas-ringkas. Alhamdulillah masih kebagian daripada tidak sama sekali. Ya, para ulama mereka berusaha mendekatkan pemahaman Al-Quran kepada kaum muslimin. Mereka berupaya bagaimana caranya Al-Quran ini bisa difahami oleh kaum mukminin dengan mudah. Mereka jelaskan, mereka bawakan tafsiran-tafsirannya, kemudian mereka ringkaskan tafsirannya sehingga mudah difahami oleh kaum mukminin. Sehingga tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Imam Al-Baghawi beliau mengatakan imanul mu'min yafsudu bimuwadatil kuffar. Keimanan seorang mukmin bisa menjadi rusak dengan sebab kecintaan mereka kepada orang-orang kafir. Dengan sebab seorang mukmin memiliki kecintaan kepada orang kafir, yang mana kecintaan ini diaplikasikan dalam bentuk nyata. Dia menolong orang kafir, dia lebih bangga dengan orang kafir, ya senang kalau orang kafir mengalahkan orang mukmin. Maka ini bisa meruntuhkan dan merusak keimanan seorang mukmin tersebut. Pertemuan yang lalu kita singgung ya bahwa hendaknya kita bolehlah kita main bola, bolehlah kita ya ngefans sama pemain bola. Namun lihat-lihat. Ya lihat-lihat, kita ngefans itu karena apa? Kita ngefans itu karena apa? Karena tidak ada manfaatnya. Kita suka dengan mereka. Ketemu juga tidak, dapat manfaat material juga tidak. Ya, terutama mereka yang datang dari negeri kafir. Mereka yang datang dari negeri kafir. Dan kalau kita amati pertandingan bola, liga yang paling populer, liga apa? Liga Eropa atau Liga Asia? Liga Eropa. Ini adalah di antara pengaruh atau sisa-sisa penjajahan. Liga Eropa yang paling populer. Dari Liga Eropa yang paling populer, liga mana? Spanyol, Inggris, apa mana? Inggris. Inggris yang paling populer. Yang paling populer Inggris. Dan kita tahu satu persatu nama pemainnya. Bahkan nama pemain cadangannya. Bahkan mungkin nama-nama orang yang punya saham di perusahaan bola tersebut. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, sudah tahu belum siapa yang meletakkan orang-orang Yahudi di Palestina? Kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris. Yang meletakkan orang-orang Yahudi di Palestina adalah kerajaan Inggris. Mereka dahulunya terpencar-pencar. Kaum yang tidak memiliki harga sama sekali. Bukan hanya kemarin, sebelum Perang Dunia II, namun dari dulu-dulu. Sejak zaman Nabi Musa atau bahkan sebelumnya. Kaum yang terbuang. Kemudian mereka meminta supaya diberikan satu tempat, dikasih di Palestina. Dikasih di Palestina dengan alasan mereka ingin membangun Haikal Sulaiman dan seterusnya. Banyak alasan mereka tentunya. Ternyata yang letakkan adalah kerajaan Inggris. Dan kalau kita melihat politik dunia, ngomong ke politik, yang menguasai dunia siapa? Negara adidaya, gitu. Yang hakiki siapa? Amerika atau Rusia? Salah, Inggris. Inggris. Siapa yang bentuk Amerika? Inggris. Di selatan kita ada Australia. Siapa yang punya Australia? Inggris. Yang menguasai dunia secara politik adalah Inggris. Maka tentu sangat miris hati kita kalau kita waktu kita habis untuk nonton, ya nyempet-nyempet ke nonton siaran langsung Liga Inggris atau Liga Eropa secara umum. Kemudian kita ngefans,
Kita habis waktu kita, hati kita untuk ngefans sama mereka. Sangat disayangkan. Saudara-saudara kita di Palestina terjajah dengan sebab ulah mereka. Terjajah dengan sebab ulah mereka. Dan sebelumnya mereka menjajah dunia. Judulnya dalam bahasa Arab, judul mereka penjajahan itu dalam bahasa Arab isti'mar. Isti'mar itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita artinya adalah pemakmuran. Pemakmuran. Kata mereka ya dibungkus dengan kata-kata yang indah, kami ingin memakmurkan negara-negara yang kami kunjungi. Padahal hakikatnya adalah merusak. Merusak. Tidak ada penjajahan yang tidak merusak. Namun mereka mengatakan kami ingin memakmurkan. Ini tentu sebuah kebohongan yang luar biasa. Makanya ya saya himbau berhenti yang ngefans sama mereka, mengikuti berita mereka. Habis waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Kenapa kita tidak bangun jam 1 malam untuk sholat malam? Untuk ya menangisi dosa-dosa kita. Ya mungkin sekarang sudah tidak perlu kita nonton secara langsung. Ya kan? Bisa kapan saja lihat di saluran YouTube. Tidak seperti dahulu. Dahulu harus melek dulu, tidur lebih gasik, kemudian bangunnya juga lebih gasik. Kembali ke pembahasan kita, ya, iman seorang mukmin bisa rusak, bahkan bisa kandas dengan sebab memiliki kecintaan kepada orang-orang kafir. Kemudian penulis menyebutkan waqad dzakara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah anna hadza min nawaqidil Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwa di antara bahwa perkara ini mencintai orang-orang kufar termasuk perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Artinya dengan sebab hal ini seseorang bisa keluar dari agama Islam. Beliau mengatakan as-saminu min nawaqidil Islam mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Menampakkan sikap baik kepada orang-orang musyrik dan memberikan pertolongan kepada mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini termasuk perkara yang bisa merusak keislaman seseorang. Seseorang bisa dinyatakan keluar dari Islam dengan sebab hal ini. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Barang siapa yang yatawallahu memiliki kecintaan kepada mereka dari kalian, dari kalangan kaum mukminin, sejatinya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, jangan sampai kita dicap zalim sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebab memiliki kecondongan hati kepada mereka, pada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Ini yang pertama, yaitu tawalli. Yang kedua, al-muwalah. Al-muwalah, loyalitas. Wahiyya al-muwaddatu was-sadaqah. Kecintaan dan persahabatan. Diddul mu'adah wal muhadah. Lawan dari permusuhan, lawan dari permusuhan. Ya, kurang lebih maknanya sama. Al-mu'adah dan al-muhadah. Penentangan. Permusuhan dan penentangan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fa innal walayata diddul adawah. Loyalitas adalah kebalikan atau lawan daripada al-adawah, permusuhan. Wal walayatu tatadammanul mahabbata wal muwafaqah. Loyalitas itu memberikan konsekuensi berupa kecintaan dan muwafaqah, keselarasan. Orang kalau sudah loyal, ini akan muncul kecintaan, akan muncul keselarasan.
wal adawatu tatadammanu al-bughdha wal mukhalafah. Adapun al-adawah, permusuhan, ini memiliki konsekuensi berupa al-bughd, kemurkaan, dan al-mukhalafah, penyelisihan. Ya, dengan memusuhi mereka akan muncul penyelisihan. Gak mau sama seperti mereka, gak mau menyerupai atau mirip-mirip mereka. Wadhabituha, patokannya, antakuna mahabbatu ahli syirki li ajli dunya, yaitu kecintaan kepada para pelaku kesyirikan adalah tujuannya untuk dunia. Wala takunu ma'ahu nusrah, dan tidak dibarengi dengan pemberian pertolongan. Wa hadhihi kabiratun minal kabair, dan ini termasuk dosa besar. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali, sebagai penolong yang kalian berikan kepada mereka kecintaan. Bedanya apa dengan yang pertama tadi? Tawalli yang pertama ini dia memberikan pertolongan, betul-betul memberikan pertolongan, memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk menggulingkan kaum muslimin, untuk mengalahkan kaum muslimin. Adapun yang kedua, ya tidak sampai demikian. Hanya cinta, hanya suka sama orang kafir karena urusan dunia. Ya mungkin perbolaan masuknya ke yang kedua ini. Ya, karena kita nonton bola, ngefans sama pemain bola, tidak sampai menjadikan mereka mengalahkan negara Islam, mengalahkan kaum muslimin. Kecuali yang tanding antara orang Islam dengan mereka. Kira-kira dukung mana, Pak? Negara kita tanding sama negara kafir. Yang negara kafir itu pemainnya banyak yang kita sukai. Mana yang lebih didukung? Negara sendiri atau negara mereka? Negara sendiri. Allahul musta'an, ya, fitnah bola. Silahkan main bola, silahkan nonton bola, cuman ada batasannya. Ya, janganlah sampai kita fanatis kepada mereka, karena tidak ada manfaatnya. Kalau kita yang main untuk kesehatan kita bagus, tapi kalau kita sampai fanatis, sampai padu karo kancane gara-gara bal, niku jan. Karena qadarullah kami keluarga bola. Dan qadarullah Allah takdirkan saya tidak suka bola. Semuanya suka bola kecuali saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mereka bertengkar gara-gara pemain, gara-gara kalah dan seterusnya. Saya cuman nggak ada respon karena nggak suka permainan ya sepak bola. Bedanya adalah yang pertama tadi betul-betul memberikan bantuan, pertolongan dan seterusnya. Adapun yang kedua hanya sekedar suka saja. Namun ini bisa mengantarkan kepada dosa besar, mencintai orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Syekhul Islam mengatakan waqad tahsulu lirrajuli muwaddatuhum li rahimin aw hajatin fatakunu dzamban yanqusu bihi imanuhu. Beliau bahkan mengatakan, ya ini saking telitinya para ulama, ya gimana kalau sampai memberikan pertolongan, oh berarti termasuk golongan mereka, bisa keluar dari Islam. Bagaimana kalau cuman suka saja, ngefans saja, oh tidak keluar dari Islam tapi termasuk dosa besar. Oke, bagaimana kalau kita suka sama mereka karena mereka muamalahnya bagus, atau karena mereka adalah saudara kita, saudara ya katakan saudara kandung kita atau kerabat kita. Kata Syekhul Islam, terkadang seseorang mencintai orang lain yang
Orang lain tersebut adalah orang kafir karena rahim, karena hubungan rahim, karena hubungan kekeluargaan. Au hajah, atau dia suka dengan orang kafir karena ada hajat, karena bermuamalah, karena dia ya jualan, dagang dan ambil bahannya dari mereka. Maka yang semacam ini kalau sampai muncul kecintaan, kata Syekhul Islam, fatakunu dzamban yanqusu bihi imanuhu. Bisa menjadi dosa yang menyebabkan keimanannya berkurang. Berarti ini level yang ketiga. Yang pertama tadi menyebabkan keluar dari Islam, yang kedua merupakan dosa besar, dan yang ketiga dosa yang bisa mengurangi keimanan. Wala yakunu bihi kafiran. Namun seorang muslim yang dia suka dengan orang kafir tadi tidak lantas menjadi kafir pula, tidak keluar dari agama Islam. Kama hasala min Hatib ibni Abi Balta'ah rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Sebagaimana pernah terjadi pada Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa yang tahu kisahnya? Hatib bin Abi Balta'ah termasuk sahabat muhajirin. Dia masuk Islam ketika di Mekah. Ketika Rasulullah memerintahkan hijrah ke Madinah, dia hijrah ke Madinah. Dia hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah pada akhirnya hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah mengajak sebagian kaum muslimin di Madinah untuk mencegat kafilah dagang Quraisy, kalau tidak salah yang dipimpin Abu Sufyan dari Syam yang ingin balik ke Quraisy, Rasulullah mengajak sebagian para sahabat untuk nyegat mereka di Badar. Maka Hatib ini termasuk salah satunya. Dan dia ikut dalam peperangan Badar. Dan Rasulullah sendiri telah menyatakan kepada para sahabat yang ikut perang Badar, isna'u kulla syai'in faqad ghufira lakum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lakukan apa saja yang kalian inginkan. Kenapa? Karena kalian wahai para sahabat yang pernah ikut perang Badar telah diampuni dosa-dosa kalian. Maknanya apa? Mereka yang ikut perang Badar keimanannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan wis kono sak karepmu. Soale wis melu perang Badar, bukan. Tapi mendapatkan jaminan keimanan yang aman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin berkhianat kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Karena Allah telah ampuni dosanya. Nah, Hatib dia mendengar kabar bahwa Rasulullah akan menyerang kota Mekah. Untuk apa? Untuk Fathu Mekah. Untuk dibebaskan. Fathu Mekah itu maknanya adalah pembebasan kota Mekah. Loh, emang kota Mekah sebelumnya apa tertawan? Apa tertahan? Ya, ditahan oleh kaum musyrikin. Dipenuhi dengan kesyirikan. Sehingga perlu dibebaskan, perlu dibuka untuk kaum muslimin. Ini tentu berbeda dengan istilah yang dibawa oleh orang-orang barat, istimar, pemakmuran. Padahal hakikatnya adalah pengerusakan. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah SAW tahu batasan, jelas. Tidak boleh melakukan peperangan di dalam tanah suci Mekah. Di antara keistimewaan kota Mekah dan Madinah, nggak boleh kita perang di sana. Kalau mau perang silahkan, tapi keluar. Kalau mau perang silahkan, tapi keluar dari tanah suci. Jangankan perang, gusah biasanya yang dipopulerkan itu gusah doro saja tidak boleh. Ya, orang lari biar merpati itu pada terbang itu nggak boleh. Nggak boleh. Hewan buruan tidak boleh ditangkap, tidak boleh diburu, tidak boleh ditakut-takuti. Tumbuhan tidak boleh dipotong atau diambil, nggak boleh. Ini keistimewaan kota Mekah dan Madinah, tanah suci.
apalagi sampai berperang. Rasulullah tahu batasan. Maka beliau mempersiapkan pasukan untuk membebaskan kota Mekah. Mendengar berita tersebut, Hatib dia segera menulis surat, lalu dia titipkan kepada seorang wanita yang akan pergi ke Mekah. Di antara isi surat tersebut, surat tersebut dia tujukan kepada familinya yang masih musyrik, yang belum masuk Islam. Supaya apa? Supaya mencari perlindungan. Lungo aja ning Mekah sebab Rasulullah Muhammad SAW akan menyerang kota Mekah. Kami di sini sudah punya kekuatan. Kalau kalian tetap di Mekah, khawatirnya kalian akan habis. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia punya family. Dan dia masih punya harta di Mekah. Ya, orang zaman dahulu, ya mereka ketika ya meskipun sudah masuk Islam, sudah hijrah, punya harta, hartanya tidak akan dirusak. Oh, ini hartanya Hatib wis masuk Islam, wis lunga nang Madinah, sudah kita kuasai. Tidak. Sanak familinya masih mengurusi dan dia masih punya family di Mekah. Dia khawatir familinya akan terkena dampaknya, maka dia menulis surat tersebut. Namun demikian hal tersebut bocor kemudian sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah segera memerintahkan beberapa sahabat untuk mengejar wanita yang membawa surat tersebut. Ya tentunya wanita ini nggak sendiri, ya nggak sendiri, ada rombongannya. Jangankan wanita sendiri di zaman itu, kita saja kalau suruh jalan sendiri dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya, wantun apa mboten? Wantun nggih. Apalagi wanita di zaman itu. Ya, tapi saya pernah sendiri dari Madinah ke Mekah. Sendiri, dhewe mple rono kancani pernah. Alhamdulillah. Dan tidak takut. Karena zaman sekarang alhamdulillah aman ya, di tempat tersebut aman. Nah, Hatib keinginannya bocor. Maka ditangkaplah wanita tersebut dan diperintahkan untuk mengeluarkan surat. Kalau tidak dikeluarkan, maka para sahabat ini ya dalam tanda kutip akan menelanjangi si wanita tersebut. Ya mau tidak mau akhirnya dia keluarkan. Yang isinya kurang lebih supaya familinya segera mengamankan diri. Dipanggillah Hatib, kemudian dia menyampaikan uzurnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab maju. Wahai Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadza al-munafiq. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepala orang munafik ini. Apa kata Rasulullah? Jangan. Kenapa? Karena Hatib ini ikut perang Badar. Bagaimana keadaan dia? Apakah dia lantas keluar dari Islam? Tentu tidak. Ya, apalagi memiliki fadilah-fadilah yang luar biasa. Termasuk sahabat Muhajirin, masuk Islam di awal-awal Islam, ikut hijrah ke Madinah, ikut perang Badar. Ini keistimewaan yang luar biasa. Maka kemudian Hatib dibebaskan. Ya ini kecintaan disebabkan karena hubungan tali silaturahim, karena hubungan kekeluargaan. Kecintaan kepada orang musyrik disebabkan hal tersebut. Ini merupakan salah satu dosa yang bisa mengurangi keimanan seseorang. Maka kalau kita memiliki famili yang masih ya belum Islam, tugas kita adalah mendakwahi mereka. Tugas kita adalah mendakwahi mereka. Kita begitu menginginkan keislaman untuk mereka. Kita sangat menginginkan mereka masuk ke dalam Islam, merasakan indahnya agama Islam. Seorang muslim, seorang mukmin mendapatkan jaminan surga. Seorang mukmin pasti masuk surga. Meskipun dia adalah seorang pendosa, Allah akan sucikan dia atau Allah akan ampuni tanpa syarat. Ya. Allah akan ampuni tanpa syarat. Wal farqu baina tawalli wal muwalah, perbedaan antara tawalli dengan muwalah, anna tawalli kufrun akbar yukhriju minal millah wal muwalah kabiratun min kabairi dzunub. Ini telah kita sampaikan
Ya, perbedaannya kalau yang pertama tadi adalah perkara yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, merupakan kufur akbar, kekufuran yang besar. Adapun yang kedua, mualah, maka ini termasuk dosa besar, tidak sampai kepada kekufuran. Su'ila Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Latif rahimahullah anil farqi bainal mualati wa tawalli. Beliau ditanya, Syekh Abdullah bin Abdul Latif, tentang perbedaan dua hal ini. Beliau memberikan jawaban, at-tawalli kufrun yukhriju minal millah wa huwa katsabbi anhum wa i'anatihim bil mali wal badani war ra'yi. Tawalli merupakan kekufuran, mengeluarkan dari agama Islam, ya seperti memberikan pertolongan kepada mereka berupa harta dan juga bantuan dengan hal-hal yang bisa, yaitu mengalahkan Islam baik dengan badan ataupun dengan pemikiran. Adapun mualah, maka ini adalah salah satu dosa besar, kaballi ad-dawa. Contohnya disebutkan seperti membasahi tempat wadah tinta yang dimiliki oleh orang kafir. Orang kafir ya zaman dahulu mereka menggunakan tinta untuk menulis. Kalau kita ngasih bantuan kepada mereka dengan menuangkan tinta tersebut atau menuangkan air supaya bisa digunakan untuk menulis, ya menulis perkara-perkara yang bisa yaitu merugikan kaum muslimin, maka ini termasuk dosa besar. Au bi ra'yil qalam, atau au bargil qalam, atau dengan mengasahkan pensil. Ya, mereka ingin nulis, kemudian kita asahkan. Ya, tulisan mereka terkadang akan menyudutkan kaum muslimin. Awit tabasyus lahum, au raf'i as-sauti lahum, atau tabasyus. Saya nggak tahu artinya tabasyus apa. Ya, kemungkinan bermuka manis kepada mereka. Demikian pula yaitu raf'u sauti lahum, ya mengambilkan cemeti untuk mereka. Mereka ingin naik kuda atau naik unta, kemudian kita ambilkan cemetinya. Ya ini tidak boleh. Ya intinya di dalam agama Islam ada pokok-pokok dan asas-asas yang harus kita perhatikan ketika kita bermuamalah dengan orang-orang non-muslim. Di antaranya adalah yaitu al-wala wal bara, loyalitas dan benci. Loyalitas dan benci. Seorang muslim tidak boleh loyal kepada orang kafir bagaimanapun bentuknya. Tidak boleh cinta kepada orang kafir bagaimanapun bentuknya. Namun kalau melakukan muamalah boleh. Kalau menginginkan keislaman mereka boleh. Menginginkan kebaikan untuk mereka berupa keislaman boleh. Berikutnya walil mualati wa tawalli suwarun adidah. Dzakaraha Syekh Sulaiman bin Abdullah biqaulihi qad nahallahu subhanahu an mualatil kufar wa shaddada fi dzalika wa akhbara anna man tawallahum fahuwa minhum wa kadzalika ja'at al ahaditsu anin nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba qauman husyira ma'ahum, rawahul Hakim. Allah Subhanahu wa taala melarang kita memberikan loyal kita kepada orang kafir, dan Allah benar-benar memberikan ancaman keras dan mengabarkan bahwa orang yang loyal kepada orang kafir termasuk golongan mereka. Demikian pula hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man ahabba qauman husyira ma'ahum. Barang siapa yang mencintai sebuah kaum, dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Hati-hati. Ini kembali lagi kepada bola tadi. Ya, hati-hati. Kita suka sama mereka, suka-suka akhirnya ngefans, akhirnya cinta, akhirnya wah, luar biasa. Dan ini memang sulit dibendung dari sebagian manusia.
Ya mungkin sekarang mulai reda, saya kira tidak seperti dahulu. Namun dahulu sangat fanatis. Ya, orang-orang yang ngefans kepada pemain bola sangat fanatis. Mungkin sekarang sudah teralihkan dengan ya pemain bola yang ada di negeri kita sendiri. Tidak menutup kemungkinan mereka juga beragama selain Islam. Maka harus hati-hati. Wa yufhamu mimma dzakarna minal kitabi was sunnah wal athar anis salaf umurun man fa'alaha dakhala fi tilkal ayat. Bisa difahami dari yang kita sebutkan baik dari ayat, hadis ataupun perkataan para ulama bahwa orang yang melakukannya bisa masuk dalam ancaman ayat tersebut. Wa ta'arrada lil wa'idi bimasi sinar, dan dia bisa terjatuh, ya menjatuhkan dirinya ke dalam ancaman berupa tersulut oleh api neraka. Na'udzubillahi min mujibati ghadabi wa alimi iqabihi. Naam. Azan dulu. Kita lanjutkan membaca di antara contoh-contoh loyal kepada mereka. Di antaranya yang pertama at-tawalli al-am, yaitu memberikan loyalitas secara umum. Maknanya adalah totalitas. Betul-betul fokus pada mereka, dan ini sangat ya banyak kalau kita lihat, terutama di antara kaum muslimin yang bekerja kepada orang-orang kafir. Biasanya akan ya totalitas kepada orang kafir tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua al-mawaddah wal mahabbah al-khassah, memberikan kecintaan khusus kepada orang kafir. Yang ketiga ar-rukunu al-qalil, memiliki kecondongan sedikit kecondongan kepada mereka. Allah menyatakan walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sekiranya kami tidak menjadikan engkau teguh wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya engkau akan condong kepada mereka dengan sedikit kecondongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kalau tidak diteguhkan oleh Allah, bisa jadi beliau akan condong kepada mereka. Diberikan yaitu tawaran A, tawaran B, kemudian mereka akan condong. Kemudian Nabi akan condong. Dan ini mungkin akan kita bahas besok hari Senin, tafsir dari surat Abasa. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mulai memiliki kecondongan kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah di kala itu. Kemudian Allah teguhkan dan Allah tegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
idzal la adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Sekiranya Nabi sampai condong kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, jika demikian kami akan merasakan kepada engkau kelemahan dalam kehidupan dan kelemahan dalam kematian. Artinya kesulitan dalam jalan kehidupan dan setelah kematian kelak. Kemudian di akhirat engkau wahai Nabi tidak akan menjumpai dari kami pertolongan. Ini Nabi SAW, beliau saja diberikan yaitu sikap keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ada kecondongan pada orang-orang kafir. Ini Nabi. Bagaimana dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat yaitu adalah mudahanatuhum wa mudaratuhum. Mudahana kepada mereka. Apa mudahana dalam bahasa kita? Artinya dekat-dekat. Kerjasama ya. Kerjasama. Ada kecondongan untuk kerjasama. Allah berfirman, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik sangat berharap kiranya engkau wahai Nabi bersikap lemah lembut kepada mereka sehingga mereka pun juga balik bersikap lemah lembut kepada engkau. Yang mudahana maknanya adalah ada kecondongan untuk berbuat yaitu lemah lembut. Yang berikutnya yaitu adalah ta'atuhum fima yatawallawna wa fima yushirun. Taat kepada mereka, kepada apa yang mereka arahkan, apa yang mereka loyali dan apa yang mereka tunjukkan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Janganlah engkau wahai Nabi mentaati orang yang telah kami kunci hatinya. Telah kami kunci hati mereka dari mengingat kami. Dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Dan perkara mereka adalah perkara yang furuto. Dan Allah berfirman, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mentaati orang-orang kafir. Yang keenam, taqribuhum fil julus. Mendekat kepada mereka dalam posisi duduk. Waddukhulu ala umara'il Islam. Dan masuk ke dalam para pemimpin kaum muslimin. Ya kurang lebih maknanya mendekat kepada mereka. Ini diantara bentuk daripada loyal kepada mereka. Yang ketujuh, musyawaratuhum fil umur. Bermusyawarah dengan mereka. Yang kedelapan, isti'maluhum fi amrin min umuril muslimin. Ayya amrin kana imaratan au amalatan au kitabatan au ghaira dhalik. Menjadikan mereka sebagai bagian dalam perkara kaum muslimin yang memperkerjakan mereka dan seterusnya. Yang ke-9, ittikhaduhum bitanatan min dunil mu'minin. Jadikan mereka sebagai orang dekat di samping kaum mukminin, tidak menjadikan orang mukmin tapi justru menjadikan mereka. Yang ke-10, mujalasatuhum wa muzawaratuhum wa dukhulu alaihim. Duduk dengan mereka, kemudian juga saling mengunjungi mereka. Yang berikutnya ke-11, al-basyashah lahum wa talaqah. Bermuka manis kepada mereka. Tidak boleh ya, kita bermuka manis kepada orang non muslim. Ini hukum asal ya, kecuali kalau kita ada niatan yang lain. Kemudian yang berikutnya ke-12, al-ikramul am, memuliakan mereka dengan pemuliaan secara umum. Yang ke-13, isti'manuhum wa qad khawwanahumullah. Memberikan amanah kepada mereka padahal mereka sendiri telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, muawanatuhum fi umurihim walau bi syai'in qalil. Memberikan bantuan kepada mereka, pertolongan kepada mereka meskipun sesuatu yang remeh. Seperti melancipkan pena, kemudian
hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan penulisan. Intinya kalau mereka ingin nulis, kita berikan bantuan, tidak boleh. Ini di zaman ya penulis. Zaman penulis, ya, orang menulis perjanjian dengan alat-alat tersebut. Ya, bisa kita kiaskan di zaman sekarang. Kita misalkan jual ya alat-alat elektronik yang dibeli sama mereka, apa tujuannya? Tujuannya untuk misalkan membuat makar kepada kaum muslimin, maka dilarang. Berikutnya munasahatuhum, memberikan nasihat atau meminta nasihat kepada mereka. Berikutnya ittiba'u ahwa'ihim, mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti keinginan mereka. Berikutnya musahabatuhum wa muasyaratuhum, bersahabat dengan mereka dan hidup berdampingan dengan mereka. Lalu ar-ridha bi a'malihim, ridha dengan amalan mereka, dengan perbuatan mereka. Wat tashabbuhu bihim wa tazayyi bi zayyihim, menyerupai mereka dan ya menjadikan kita ini semisal dengan mereka. Nah, ini tidak boleh tasyabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian yang ke 19, zikru ma fihi ta'dhimun lahum ka tasmiyatihim sadat wa hukama. Menyebutkan panggilan atau gelar yang baik untuk mereka, yang menunjukkan mereka adalah orang yang luar biasa. Ya, seperti tuan dan seterusnya, nggak boleh. Ya, kita misalkan punya warung, silahkan tuan, nggak boleh. Memberikan pemuliaan kepada mereka tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, as-sukna ma'ahum fi diyarihim, tinggal bersama mereka di negeri mereka. Sebagaimana Nabi SAW katakan, man jama'al musyrik wa sakana ma'ahum fa innahu mithluhu. Barang siapa yang berkumpul dengan orang musyrik, tinggal bersama mereka, sejatinya dia itu sama seperti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Idza tabayyana hadza fala farqa fi hadhil umur ayaf'alaha ma'a aqribaihi minhum aw ma'a ghairihim. Jika seseorang bisa memahami tentang loyalitas dan berlepas diri, wala dan bara, maka tidak akan beda antara seseorang yang melakukannya kepada orang-orang karib kerabatnya atau dengan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Satu paragraf lagi supaya halamannya mudah. Kata penulis, wa tashabbuhu bihim fil dhahir yurithu muwaddatahum wa mahabbatahum fil batin. Ini penting. Kita tasyabbuh dengan mereka, menyerupai mereka secara lahiriah, secara zahir, akan menimbulkan kecintaan kepada mereka secara batin. Kita mirip-mirip sama mereka, menyerupai mereka secara lahiriah, ini akan menimbulkan kecintaan secara batin. Kita pakai baju mereka, ya, kemudian kita tirukan gayanya, ini bisa menimbulkan kecintaan yang ada dalam hati. Syekhul Islam mengatakan al-musyabahatu fil zahir turithu naw'a mawaddatin wa mahabbatin wa muwalatin fil batin. Kama annal mahabbata fil batin turithul musyabahata fil zahir. Orang yang menyerupai secara lahiriah akan yaitu menurunkan kecintaan di dalam hati serta loyalitas. Sebagaimana sebaliknya, orang yang hatinya suka, hatinya cinta, maka akan nampak dari penampilan secara lahiriah. Turithul musyabaha fi dhahir, akan mewariskan keserupaan secara lahiriah. Wa hadza amrun yashhadu bihi al-hissu wat tajribah. Dan ini adalah perkara yang bisa kita lihat dengan panca indera kita dan bisa kita amati. Ya, artinya hendaknya kita berusaha untuk menyelisih orang kafir. Karena dengan bersesuaian dengan mereka secara lahiriah akan memunculkan kecintaan, minimal demen dengan mereka. Sehingga tidak ada lagi yang namanya wala dan bara, cinta dan benci kepada
orang-orang kafir. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.